Apakah ada kesengajaan atau memang seperti disampaikan oleh Menko Polhukam tadi bahwa sudah masuk dalam naskah akademik. Kita akan membahasnya bersama sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana. Selamat malam, Bung Sri. Selamat malam, Bung. Ya, banyak orang yang kemudian merasa ini ada kontroversi karena nama Presiden kedua Soeharto yang sebelumnya di masa Orde Baru disebut-sebut sebagai motor gerakan serangan umum 1 Maret tidak ada dalam Kepres tersebut. Penjelasannya bagaimana? Ya, sebetulnya Kepres itu seharusnya memang tidak menyebut siapapun bahkan. Karena Kepres itu kan bukan untuk legitimasi sejarah. Kepres itu untuk membuat keputusan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai hari besar nasional. Bukan Kepres untuk membenarkan atau tidak membenarkan sejarah. Gitu. Oke. Tapi ada 4 nama yang disebut di sana. Ini yang kemudian orang merasa kenapa 4 itu disebut, kemudian Pak Harto tidak. Saya kira karena saya tidak membuat kepresnya ya, tapi saya juga jadi saya hanya bisa menginterpretasi juga gitu. Mungkin yang disebut cukup representasi gitu ya, representasi dari tokoh-tokoh penting di situ. Dan di situ sudah ada Pak Dirman sebagai Panglima Tertinggi TNI. Oke. Apakah ada keinginan sebetulnya dalam Kepres ini ingin meluruskan sejarah? Tidak ada, bukan meluruskan sejarah ya. Tapi Kepres ini ingin membuat supaya peristiwa serangan umum 1 Maret itu lebih dihargai, lebih dianggap sebagai hari bersejarah penting yang harus jadikan momentum kita semua untuk merenung, mencari inspirasi untuk mengisi kemerdekaan. Oke, kita ingin menghargai serangan umum 1 Maret. Selama 32 tahun di masa Orde Baru, kita dijejali informasi bahwa motor dari serangan itu adalah Pak Harto. Ini mungkin yang kemudian membuat orang, loh kok sekarang tidak ada? Apa yang sebetulnya terjadi gitu? Oh ya, memang selama periode kepemimpinan Pak Harto, historiografi kita serangan umum 1 Maret itu identik dengan Sudirman. Inikah yang kemudian membuat hanya nama Pak Dirman yang tercantum dalam Kepres itu? Mungkin karena dalam komando militer tertinggi itu biasanya pemimpin tertinggi yang memberikan komando. Oke. Jadi tadi Mas Sri menyampaikan bahwa ada 48 kali disebut dalam naskah akademik itu. Artinya memang sebetulnya sekalipun tidak ada dalam Kepres, bukan berarti peranan Pak Harto dalam sejarah tersebut menjadi hilang ya Mas ya? Ya iya, kalau mau lihat sejarah yang baca buku. Oke. Kita selama ini kalau lihat serangan umum 1 Maret kan nontonnya film Janur Kuning, pendudukan 6 jam di Jogja. Di situ kita selalu melihat bagaimana kehebatan Pak Harto sebagai pemimpin serangan yang menduduki Jogja selama 6 jam itu. Mungkin ini yang membuat orang kemudian merasa kenapa sekarang dihilangkan, gitu ya Mas ya? Iya, selama ini serangan umum 1 Maret identik dengan film Janur Kuning itu yang tentu saja itu versinya Pak Harto. Buku apa yang terakhir yang kemudian yang bisa dianggap sebagai pelurusan terhadap sejarah serangan umum 1 Maret itu, Mas Sri? Oh, banyak sekali Pak, banyak sekali buku sudah ditulis. Buku tulisan misalnya dari, menurut saya bukunya memoarnya Pak Sultan, Tata untuk Rakyat itu sangat penting karena beliau pelaku ya. Ditulis oleh pelakunya sendiri, jadi lebih bisa dipercaya dibanding buku-buku yang lain. Baik, oke. Mas Sri Margana, sejarawan dari UGM, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam.